next one, Bu Wahyu. Oke, yes. Okay, we have Bu Nadila here as well. Bu Nadila ada hari ini. So she is present today. Oke, bisa kita mulai saja ya, Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okay, so Bapak Ibu, so last meeting we have discussed about the types of free context ya, yang sudah dipresentasikan. Hanya saja terkait dengan nilai dari grup 3 ya. Nah, grup 3 itu masih belum saya dapatkan. So mungkin saat Bapak Ibu di grup 3 sudah hadir, so please nanti re-upload ya PPT yang minggu kemarin. Yang juga sudah direvisi begitu kalau memang ada beberapa catatan. Oke, so Bapak Ibu, we have totally three types of free context. Apakah Bapak Ibu masih ingat types yang pertama apa, kedua apa, dan ketiga apa? Oke. Personal recontext. Iya, that's great. Kita punya yang pertama ada personal recontext. Oh, so sorry. Oke, kemudian yang kedua adalah tadi sudah Hmm. terspill ya tadi factual recount ya. Hmm. Kemudian yang ketiga adalah Tiga adalah oke, kalau begitu, let me show that imaginative recount, recount text. Oke, this one. Nah, jadi personal recount berarti kemarin we have discussed. Oke, jadi saya sudah lihat di sini ada Bu Wahyu, ada Pak Nurali, kemudian ada Bu Nadila. So maybe each of you, Bapak Ibu mungkin bisa help me, bisa membantu saya membaca. Bu Wahyu nanti personal recount, Pak Nurali nanti akan factual recount, kemudian Bu Nadila juga akan imaginative recount. Oke, please go ahead. We will start with Bu Wahyu first. types of recontext. Personal recount. Retelling and activities that we, the writer, author, has been personally involved in diary and biography. Oke, thank you so much Bu Wahyu. Oke, so Bapak Ibu seperti yang apa sudah di read oleh Bu Wahyu, yaitu personal recount merupakan kita retelling, berarti kita menceritakan ulang activities that the writer atau penulisnya, autor tersebut, what is that yang juga masuk dalam cerita tersebut. Jadi kalau personal berarti kita menulis sendiri. Nah, di sini ada contohnya. Kalau untuk diary berarti kita menulis dengan orang pertama point of view-nya. Tapi contoh kalau untuk biografi kita juga menulis cerita, tapi ini adalah untuk point of view orang ketiga. Nah, terkait dengan ini, mungkin yang sering kita pakai untuk menceritakan recount teks kejadian di masa lalu, maka kita lebih familiar with the diary. Oke, oke, wait Bapak Ibu sebentar, ya. Wait, cara mute-nya, I don't know. Iya, lagi kelas. Nanti minta data siapa aja yang ngisi upload terus. Kamu nanti sekalian kalau WhatsApp nanti kamu mau kasih tahu sama sekali kalau mau ngasih tahu ada evaluasi. Oh ya, oke. Sebetulnya yang ditulis itu kan yang kalau udah di-share itu berarti itu udah di-upload. Tapi kalau yang belum cetak itu berarti yang belum di-upload. Ya, dikasih aja soalnya kan beliau maunya report langsung. Oh ya, setelah mengajar berarti ya? Seberapa selesai? Ini insya Allah selesainya di 10, oh sorry, di 11 lebihan lah. Nanti aku tak cepatkan kamu. Ya, thank you ya. Iya, thank you Bu. Iya. Iya, sorry Bapak Ibu, tadi ada apa namanya pemberitahuan terkait meeting nantinya ya. Jadi mungkin kita akan selesai sebelum jam 12 nantinya begitu. Oke, Bapak Ibu. Yes. Oke, so di sini personal recount, so we will write it ourselves. Kita menulis sendiri. Yang contohnya di sini adalah diary, berarti terkait dengan pengalaman pribadi. Kemudian kalau biografi, berarti kita menulis pengalaman orang lain. Oke, dengan menggunakan point of
of view orang ketiga. Kalau yang biografi. Kalau yang diary, maka kita menggunakan point of view orang pertama atau saya. Oke, kemudian the next one please, factual recon. Pak Nurali Hasan, could you help me? Sepertinya putus-putus ya. The signal is unstable sepertinya. Oh iya, masih mute Bapak G. Nggih. Factual recon. Factual recon. Retelling the event that's really happened Iya, thank or you so much. report. Yes, thank you so much, Pak Nurali Hasan. Okay, so what has mentioned read by Pak Nurali Hasan, Bapak Ibu. Jadi factual recon itu berdasarkan fakta. Makanya di sini contohnya adalah reports ya. Berarti kita menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu tapi berupa fakta, factual recon. As simple as that, sesimpel itu. Kemudian the next one kita punya imaginative recount. So please one of you, oh ya, kalau Bu Nadila memang available bisa begitu ya. So please help me Bu Nadila mungkin untuk imaginative recount. Oke, sepertinya tidak tersedia ya, tidak available ya, karena memang mungkin juga masih mengajar begitu. We have Maybe Bulita or game. Pak Agung. Iya, jadi kita punya Bu Lita, kita punya Pak Agung, and also Bu Amarilis. Bapak Ibu yang tadi saya mention, could you please help me? Dibaca saja, it's okay untuk yang poin ketiga, yaitu adalah imaginative recount. One Yes, of I'll try, Miss. yes. Okay, thank you so much. Imaginative recount, taking on an imaginary role and giving details of event. Iya. Iya, thank you so much, Bu Marilis. Oke, jadi kalau imaginative ya sudah berarti ini based on imaginations. Berarti ya kita berandai-andai, berhayal-hayal dalam menulis cerita tersebut gitu ya. Kemudian ya memberikan details atau events. Jadi yang paling sering kita gunakan untuk menceritakan masa lalu maka kita sebut dengan personal recount. Oke, the next one Bapak Ibu. Nah, di sini kemarin sudah ada beberapa presentations yang masuk juga key features-nya, maka akan kita diskusikan bersama lagi. Yang pertama, so of course, past tense. Masih ingat Bapak Ibu, formula dari past tense di minggu kemarin adalah apa subjek dan verb keberapa Bapak Ibu? Verb Verb 2. three. Verb 2. Verb Iya, 2. verb to atau verb kedua, pas ya. Jadi di sini adalah was. Was ini berarti to be dari pas. Kalau am, is, are itu to be untuk present. Kalau was itu adalah to be yang pas. Kalau untuk orang ketiga tunggal atau she, he, it kita pakai was. She was, he was, it was. Kemudian kalau were ini untuk pas tapi untuk subjek yang jamak ya Bapak Ibu ya. Kemudian went. Nah, went ini bentuk pas dari apa Bapak Ibu verbnya? Go. Iya. Go. Oke, kita punya go, went, gone. Maka verb yang kedua yaitu di tengah tadi adalah went. Great. Kemudian the next one kita punya had. Nah, had ini Have. merupakan bentuk pas dari apa Bapak Ibu? Present. Have. Iya, Have. betul sekali. Kita punya have, had, had. Verb 2 dan 3 itu adalah had. So that's why pasnya adalah had. Kemudian did juga sama. Nah, kalau so ini present verbnya apa Bapak Ibu? See. 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 Yes, that's great. See, so, seen. Jadi kita menggunakan bentuk kedua. Kemudian kalau learn ini berarti kita tambahkan ed karena dia merupakan Learn. kata kerja, iya, kata kerja beraturan. Kata kerja beraturan Regular berarti verb. iya, betul sekali. Regular verb, thank you. Jadi kalau untuk regular verb, maka verb one itu dia basic saja. Kemudian kalau verb two dan tiganya tinggal ditambahkan ed. Sama halnya dengan joined, maka it's presentnya adalah join saja tanpa ed. Tapi kalau pas, verb kedua dan Join. verb tiganya kita tambahkan ed. Yes. Kemudian chronological order, Bapak Ibu. Yes. Nah, chronological order ini untuk key features, maka ini yang selalu akan ada dalam recontext, maksudnya ya. Jadi untuk yang kedua di sini kita punya chronological order, berarti order of time. Berarti step by step. Jadi misalnya oke, in the morning, kita start dulu dengan in the morning apa. Kemudian baru kita lanjutkan dengan in the afternoon. Nah, that's the time order. Jadi harus berdasarkan runtutannya. Nah, kemudian dalam chronological order itu Bapak Ibu, we have the sequential words. Nah, sequential words ini yang kita pakai untuk menunjang si chronological order tadi. Jadi first kita melakukan apa, kemudian activity yang pagi tadi apa, and then we will continue with the then. Kita bisa gunakan untuk menyampaikan details berikutnya, and then we have the next, after that, and finally. Simply, we can say it as connector.
Nah, jadi konektor itu payung yang sangat besar sekali. Di dalam konektor kita juga punya sequential words. Ini adalah bagian dari konektor, Bapak Ibu. Oke, and then the next one. Kita punya specific participants. Dalam penulisan recount text, maka kita akan tentu punya some specific informations related to the name, kemudian ada place juga, kemudian activities. Itu sudah pasti ya Bapak Ibu ya, karena kita menceritakan something happened in the past. So contohnya Mr. Adi atau ya our kelas-kelas kita atau the computer lab dan lain-lain sebagainya. And then the next one Bapak Ibu, action verb. Nah, action verb ini adalah berarti actions yang membutuhkan what is that movement. Nah, membutuhkan movement atau pergerakan. Berbeda dengan stative. Stative itu berarti berdasarkan emotional. I think, I feel. Nah, itu merupakan stative verb. Tapi kalau action berarti kita melakukan sesuatu. Kita melakukan sebuah action. Jadi di sini that's why we have did. Melakukan apa, mungkin kemudian join, learn, kita belajar, membetulkan, fixed, opened, menggunakan id karena kita harus menggunakan past tense tadi ya Bapak Ibu ya. Watch, kemudian practice, dan lain sebagainya. Yang merupakan action verb. Yang ada actionnya begitu. Kemudian the last one, we have personal comment of feeling. Nah ini juga bisa kita gunakan yang statif tadi. Oh ya, I feel happy. Di recontext kan mungkin ada yang seperti itu. Menyampaikan what do you feel gitu kan. On that kind of activity atau on that kind of events. Atau yang terjadi di event atau activity tersebut. Happy, proud, excited, tired, thankful, and also fun. Yes, this is the examples. Oke, Bapak Ibu saya mau move dulu ke sedikit kuis ya. Oh, oke kalau begitu saya bahas dulu deh yang ini. Yes. Oke, nah the next one Bapak Ibu di sini kita punya what is that? English bos. Kita punya orientations. Someone said sepertinya di Bu Wahyu ya tempatnya Bu I'm so Wahyu. sorry. My husband is jahil. Iya, iya. Okay, Oke, please go nah kita on. punya orientations yang pertama. Berarti who did the activity? Bapak Ibu, what's the meaning of who did the activity? Siapa yang Artinya, sedang melakukan aktivitas tersebut? iya. Oke, jadi siapa nih yang melakukan aktivitas tersebut? Kemudian the next one kita punya what did they do? The meaning Apa is? yang sedang mereka lakukan? Iya, oke, bisa. Apa yang sedang mereka lakukan? Bisa masuk dalam recount text. Kemudian the next one, where did it take place? Di mana Nah, Iya, betul sekali. Di mana itu kejadian? terjadi? Iya, yang kita ceritakan itu terjadi di mana? Ini bisa masuk dalam recount text nantinya. Kemudian, when did this happen? Artinya adalah, kapan Iyaps, kapan what is that events yang kita itu ceritakan terjadi? itu terjadi? Iyaps. Kemudian terakhir adalah why was the activity carried out? Berarti artinya adalah bagaimana Mengapa? atau kenapa? Mengapa Iya, kenapa? Terjadi. Mengapa kejadian itu, activity terjadi? itu, iya terjadi. Jadi kita akan punya beberapa poin dalam part orientations atau kita sebut juga dia dengan what is that the first paragraph nantinya atau the first bagian-bagian first sentence lah bagian-bagian awal sekali akan ada beberapa hal terkait dengan 5 poin ini yang akan disampaikan. Please pay attention Bapak Ibu karena nanti final projectnya Bapak Ibu akan menulis your recount text atau your recount paragraph. Oke, kemudian the events Bapak Ibu. Nah, di sini I have totally four things. Events ini berarti sudah masuk di inti ceritanya, series of events. Jadi nanti akan bisa ada 2 paragraf mungkin Bapak Ibu menceritakan inti eventsnya itu apa saja begitu ya, ataupun 1 juga tidak masalah. Tapi bagian kedua setelah orientations adalah series of events atau events ini. Jadi write in chronological order yang sudah tadi kita bahas di what is that key features itu ya Bapak Ibu ya. Jadi dia akan urut begitu apa yang terjadi pertama and then the next and then until the end of the story apa yang terjadi. Kemudian use sequential words like first tadi ya, second atau then after that dan lain sebagainya. Insya Allah sudah cukup clear. Kalaupun ada pertanyaan, monggo nanti ya Bapak Ibu ya. Kemudian ya tentunya dia akan write in paragraph for sure tentunya. Kemudian write about what happened during the activity. Jadi di events ini kita menulis apa yang terjadi saat activities tersebut atau events tersebut. Kemudian the next one kita punya ya ini tadi sequential words. Bapak Ibu, what's the meaning of finally? Arti dari finally? Coba saya tanya. Akhir, Oh, iya. akhirnya. Oke, and then how about the letter? Letter setelah itu.
Oke, setelah itu Kemudian. boleh. Kemudian boleh. Kemudian. Great. Yang ketiga, saya punya meanwhile, Bapak Ibu. What's the meaning of that? Sedangkan Oke, sedangkan Bukan. boleh, Sementara sedangkan itu. bisa. Sementara itu boleh jadi sedang melakukan sesuatu. Oh ya, I am eating. Contohnya ya, saya berikan ya. Oh while benar. I'm eating while my friends watching the movie. Jadi saya sedang makan, sementara itu teman saya menonton menonton film. Oke, and then next artinya adalah Bapak Ibu. Next. Selanjutnya. selanjutnya Oke, kemudian firstly, Bapak Ibu. awalnya Sama. Ya. Oke, yang pertama pertama. Oke, lanjutan kalau misalnya saya punya firstly. Ini yang pertama. Kalau keduanya in English adalah apa, Bapak Ibu? secondly Secondly. Iya, betul sekali. So, thirdly firstly, secondly, thirdly, fourthly and so on, dan lain-lain. in Kemudian kita punya then, kemudian kita setelah punya eventually. setelah itu Nah, eventually. Oke, great. Pada Thank you. akhirnya. Iya, Pada akhirnya. akhirnya. Iya, betul sekali. Thank you so much, Bapak Ibu. Oke, kemudian setelah kita punya orientation, kemudian kita punya series of events atau events tadi, kemudian kita masuk di yang terakhir yaitu reorientations. Maka reorientations ini akan berisi what would you recommend to others. Jadi dari ceritamu itu, jadi mungkin apa nih yang bisa direkomendasikan? Nah, ini bisa menjadi satu poin di dalam reorientations ini. Kemudian atau juga bisa menceritakan how would you describe the general, berarti atmosfer secara umum nih, general atmosphere of the event. Seperti mungkin kesimpulan begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi general atmosphere seperti apa dari cerita Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Kemudian bisa juga write about the highlights of the event. Berarti meng-highlight ulang. Nah, itu ya keseruan pada event cerita yang Bapak Ibu sampaikan. And then atau bisa juga what have you learned atau apa yang dipelajari dari event tersebut. Itu bisa juga merupakan bagian dari reorientations. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah contohnya ya, Bapak Ibu ya. Tapi sebelum ini, I would like to move to the what is that? To the quiz dulu ya, Bapak Ibu. Mini quiz terkait dengan recount text, Bapak Ibu. Di sini sudah ada total, oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti insya Allah masing-masing sudah bisa mendapatkan satu soal nantinya. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, so in here recount writing quiz. Jadi ini short quiz, quiz yang what is that? Quick dan juga singkat terkait dengan recount text. So let's move on to the first number. Yes. Please raise hand Bapak Ibu jika ingin menjawab, oke? Yang pertama saya punya pertanyaan. Recounts are written in, oke, so we have the first one yaitu adalah, oh iya ini Bu, yang paling atas saya ini sepertinya Bu Amarilis. Berarti mungkin yang raise hand duluan Bu Amarilis ya. Berarti yes nextnya yes mungkin baru yes Bu Wahyu. Oke, so please Bu Amarilis. because are written in past tense Oke. Oke, let's check bersama. Kita check together Bapak Ibu. Recounts are written in past tense ya tadi Bu Amarilis ya. Iya, kalau begitu kita cek 3, 2, 1, and yes. So, recount are written in the future tense. Oke, sudah betul. And then next one, Bapak Ibu. Selain dari Bu Amarilis berarti begitu ya. Nah, the questions is, which suffix would you put at the end of the word jump to make it past tense? Jadi suffix di sini means-nya adalah akhiran, Bapak Ibu. Oke, nah Bu Wahyu sudah ada, sudah raise hand begitu. So, please go ahead, Bu Wahyu. C, ed. CED, which suffix? Suffix means akhiran, akhiran mana yang bisa kita berikan pada word verb jump, jumped, berarti begitu ya, baca, but we can pronounce only jump saja. To make it past tense, so let's check Bapak Ibu, 3, 2, 1, and yes. So it's C, ed ya Bapak Ibu ya, karena ing ini dia merupakan continuous atau progressive. Oke, jadi kita menambahkan akhiran ed. Bapak Ibu kalau akhiran itu kita sebut dengan suffix. Nah, tapi kalau awalan, awalan kita sebut dengan apa Bapak Ibu? Kalau akhiran itu suffix, kalau awalan berarti prefix. prefix Iya, betul sekali. Jadi pre itu kan berarti sebelum tuh kalau kita artikan dengan simpel sekali pre itu sebelum. Nah, berarti awalan dia prefix. Tapi kalau suffix saja maka dia merupakan akhiran. Oke, the next one. Bapak Ibu. Yes. So
pertanyaan apa ini ya? Tertutup oleh layar saya sendiri. Oke. In which paragraph would you sum up your recount? Jadi, pada paragraf yang mana Bapak Ibu mengkonklusikan, sum up itu mengkonklusikan. Oke, Bu Amarilis, sebentar dulu mungkin kita mencoba ke Bapak Ibu yang masih belum juga ya. Ya, Bu Amarilis ya, kalau ada soal lebihan, bahkan nanti monggo bisa dibantu juga. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain, please help me, dibantu ya, saya hanya terkait dengan in which paragraph would you sum up? Jadi paragraf mana nih yang kira-kira kita berikan konklusi? Sum up itu mengkonklusikan, mengsummarize juga bisa. Nggih, Recap teksnya Bapak nggih, Ibu. Mhm, Bu nggih, Dewi, nggih, the last paragraph. the last Wait, paragraph. Oke, kalau begitu let's check ya Bapak Ibu ya. B, let's check 3, 2, 1, and yes. So, tempatnya untuk kita taruh the sum up atau conclusions tadi, atau kita sebut dengan reorientations tadi ya Bapak Ibu ya, adalah di akhir paragraf atau the last paragraph. Thank you so much, Bu Dewi. Oke, the next one Bapak Ibu. Which of these verbs is past tense? Mana verbs yang merupakan past tense, Bapak Ibu? Please raise your hand. Sudah tidak lagi Bu Wahyu, sudah tidak lagi Bu Amarili, sudah tidak lagi Bu Dewi ya, yang lain. Ya. Oke, so please help me Bapak Ibu. Piece of cake, Bulita, Miss. Bulita, Easy Bulita. peasy, Miss. Mana Bu Lita, mana ini? Oh ya, Itu. oke Bu Lita, sorry. Yes, please help me Bu Lita. So which options? Yang mana ini yang kira-kira betul ini? Yang C. Yang si, oh wow, suaranya lembut sekali ya. Bu Lita ya, oh Masya Allah. Oke, kalau Her baby is asleep. oh, our baby. Oh, yeah, that's why. Oh, yeah. I do understand. Oke, Mhm. thank you ya, Bu Lita ya. Di sini adalah tadi C yang disebutkan. Oke, kalau begitu let's check 3, 2, 1, and yes. Oke, so Bapak Ibu, jadi swim ini dia merupakan irregular verb ya. Jadi kata kerja tidak beraturan. Verb one-nya dia adalah swim. What's the meaning of swim, Bapak Ibu? Berenang. Berenang. Yes, oke, berenang. Itu verb pertamanya. Kemudian kalau verb keduanya adalah swim ya, karena kita harus menggunakan verb dua karena dia menandakan bahwa dia past tense. Kemudian kalau verb tiga dari swim ini apa Bapak Ibu? Swim. Some, oke. Jadi dia merupakan irregular verb. Jadi terkait dengan materi irregular verb ini sebetulnya memang ala bisa karena terbiasa. Jadi memang susah kalau dipahamkan secara langsung, tapi memang harus di memorize gitu ya. Because basicnya adalah memorize sebetulnya untuk regular dan irregular verbs ini. Semakin bisa, semakin kita sering membaca, maka semakin juga kita terbiasa sebetulnya. Kemudian, nah kalau cry Bapak Ibu. Cry ini kalau mau dijadikan sebagai bentuk pas. Nah, kira-kira kita tambahkan apa Bapak Ibu? Quiet. Iya, betul sekali. Kita tambahkan ed ya Bapak Ibu ya. Kemudian y-nya ini kita change dulu, kita ganti dulu menjadi i. Ya, so cried, CRICREED. How about the run Bapak Ibu? Run ini juga merupakan irregular verb. Run. Jadi, berarti kalau Menggunakan A. menggunakan that's great. Run, ran, kemudian Run. iya run. Menggunakan U untuk verb tiganya. Iya, betul sekali. Jadi run, kemudian pasnya dia harus ran menggunakan A dan bukan menggunakan U. So it's ran. Oke, thank you so much. Kemudian Bapak Ibu, the next one. Nah, kita punya I have also the other questions. Which of these sequences is in chronological order? Nah, jadi sequence yang mana nih Bapak Ibu? Yang dia ini berdasarkan order, chronological order. Kronologisnya itu dia order gitu ya. Dia what is that? Sesuai urutan begitu. Jadi we have the A, B, or C. Mungkin Bapak Ibu yang lain ya. Please help me. Kita punya A, morning, evening, afternoon. Kita punya B, first, second, third. Kita punya C, 8 a.m., 2 p.m., 6 a.m., 7 p.m. Nah, Bapak Ibu, please help me to find Finish. out. Mr. Nurali. Yes, thank you. Which one, Bapak Nurali Hasan? Which options, Bapak? C. It's Uh, C. 2 p.m. Oh, terbalik. Sorry. That's great. Jadi langsung bisa notice, oh iya, sepertinya terbalik. Nah, berarti itu B. langsung bisa dikoreksi. B? B. Oke, Yes. kalau begitu, let's check ya. Oke, kalau begitu kita cek, Bapak Ibu. Ya, first, second, dan third ya, Pak Nurali Hasan ya. 3, 2, 1, and
Yes, betul sekali. So, first, second, pertama, kedua, dan ketiga. Kalau yang morning, evening, afternoon ini kan dia terbalik ya. Tadi Pak Nurali juga langsung notice itu. Oh ya, kalau yang morning evening lah, kok malah evening dulu, harusnya kan afternoon dulu ya. Jadi sore dulu baru malam. Kemudian yang itu tadi juga di notice juga langsung ya. 8 a.m. berarti 8 pagi, 2 siang, balik lagi ke 6 pagi tadi ya. Akhirnya langsung, oh ya ini kok juga terbalik. Oke, but that's great. Insya Allah sudah cukup paham terkait dengan chronological order. Kemudian we move to the next. Iya, nah di sini pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. In which person would a recount be written in? Nah, jadi point of view atau sudut pandang orang keberapa ini? Kita menuliskan recount text ini. Bapak Ibu, dia ada bedanya dengan biografi, jadi jangan sampai terbolak-balik ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi kira-kira ini adalah point of view orang keberapa? First person, second person, atau the third person? Oke, mungkin ada yang bisa membantu ya selain tadi Pak Nurali sudah, Bu Lita sudah, Bu Amarilis juga sudah. Kita mencari dulu yang lain Mr. yang belum. Agung. Mister Agung, mana ini Pak Agung? Oke, Pak Agung, do you hear my voice? Yang she, Miss. Oke, it's First one. the third Okay. person. Oke, kalau third person, let us check together. Kita cek bersama saja. Kalau begitu, nggih. Terima kasih sebelumnya Pak Agung. So, Bapak Ibu, let's check. 3, 2, 1, and go. Ya, oke masih belum tepat. Hello. Iya, masih belum tepat. Jadi kalau third person ini berarti kita tulis biografi. Jadi cerita orang yang kita tulis, makanya kita sebut dengan she, he, orang ketiga itu tadi ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang mana Bapak First Ibu? person. First Iya, person. betul First sekali ya, person. first person. Karena kita menceritakan cerita pribadi tadi ya, personal recount tadi Bapak Ibu. Oke, the next one. Nah, which of these phrases Bapak Ibu would you find at the beginning of the recount? Jadi phrases yang mana nih, konektor yang mana ini sama halnya dengan konektor ya. Yang mana nih yang kita temukan pada awal recount Bapak Ibu? Yang mana? A. Sudah And langsung, when. sudah langsung ada mention A. Oke, kalau begitu kita spill saja bersama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1, and yes. So it all Yay. iya began itu It's memulai ya. 200 points for me, Miss. Oke, so, itu semua berawal dengan atau ketika ya. Tapi kalau in conclusions berarti artinya adalah kesimpulannya. Kalau on the other hand ini berarti di sisi lain. Nah itu sepertinya tidak tepat untuk memulai sebuah recount text. Oke, the next one Bapak Ibu. Nah, the phrase I couldn't believe it is written in. I First couldn't believe it. person. A. Oh iya, ini sudah tidak pembagian lagi ya. Ini sudah seperti pengeroyokan ya ini ya. Oke, kalau begitu kita cek bersama 3, 2, 1, and yes, betul sekali. Jadi I di sini merupakan orang pertama. 300 Oke. points for me. Oke, kemudian the next one di sini masih ada yang belum ini sepertinya ya, Pak Mr. Faisal. Faisal. Iya. He Nah, was already in vacation. No. He was busy with something, Miss. oke, Pak Faisal. Pak Faisal, do you hear my voice? Apakah terdengar suara saya, Bapak? He went Oh, to I Malang don't think Selatan. so. Oh, He wow. told us that he went to Malang Selatan. Oh, wow. Vacation. No, I Miss, think. for solidarity. Oh, wow. For solidarity. Maybe for the, what is that? Family gathering? Yeah? Kumpul keluarga or what is No. that? For No? that one, Miss. Oh, Masya Allah. Iya, oke. Jadi mungkin No. masih on the road ya, masih di perjalanan. So, Social maybe, event. iya. So, recounts berarti A, B, or C, Bapak Ibu. A adalah report the news, kemudian B adalah retell important events B. from people's lives, kemudian C tell us about what is going to happen in the future. Nah, berarti B. yep. B. Oh, B, ya Bu Dewi, Bu Es, dan semua Bapak Ibu yang lain jawab B. Kalau begitu, let's check together. 3, 2, 1, and
Yes. So it's retail, menceritakan kembali important events, event-event yang penting itu ya dari kehidupan seseorang. Oke, kehidupan Bapak Ibu sekalian. Oke. Oh, masih ada lagi ternyata. Oke, so Bapak Ibu. Wait, ini sudah ya tadi ya? Oh, ini juga sudah. Oh, sebentar Bapak Ibu. Ini ke scroll down lagi, so let me make it once again. Oh, ini sebetulnya dia bolak-balik saja. Oke, From Mr. sepertinya sudah Faisal. tuntas. Yes. From Oke, Mr. siap. Faisal. I'm sorry, Miss Angie. Still on. Apa ya? Still in a business and social program with a pesantren at South Oh, Malang. Please do oh, apologize me. yeah, that's okay, Bapak. There's no problem with that. I do understand, yeah. Your what is that situations? I'm sorry, Miss Angie, still a business social program with a pesantren. Oke, good luck ya, Bapak ya. Also be careful on your way. Hati-hati juga di jalan. But that's okay ya, sudah menyempatkan untuk hadir, untuk mungkin nanti bisa dilihat saja, insya Allah dipahami. Juga nanti ada recording ya, Bapak Ibu ya saling membantu nanti di-share. Oke, nah kita sudah finish with the quiz ya Bapak Ibu. A very quick quiz. Sangat cepat sekali kuisnya. Kalau begitu saya akan kembali ke contoh dari paragraf untuk sebagai preparations persiapan nantinya. Oke, Bapak Ibu, di sini ada recount text ya Bapak Ibu ya. Jadi kita punya orientations, kita punya series of event tadi, kemudian kita punya reorientations. Oke, Ini so I need your help Bapak Ibu. bisa di Zoom nggak kelihatan. Oh, tidak kelihatan, G. Kalau seperti ini bagaimana, Ibu? Oke, Apakah sip. itu kelihatan? Oke. Oke, so Bapak Ibu, I have totally 3 ya. Mungkin Bapak Ibu, each of you bisa please help me to read. Ada orientations, kemudian series of event, dan kemudian ada yang terakhir reorientations. Could you help me, Bapak Ibu? Untuk yang pertama mungkin, raise hand Mr. di Nur sini. Ali. Ya, Pak Nurali Hasan. Could you please help me ya Bapak ya untuk yang orientations begitu nggih? Oke. Kemudian untuk yang series of event mungkin Bapak Ibu ada yang mau please Me. help me. Oke, Me. kita Bu Wahyu. Oke, thank you. Kemudian yang terakhir ini ada reorientations ini ya. Wanna help me Bapak Ibu? Miss Dewi. Miss Dewi. Hah? Oh, Dewi. Miss Dewi. Oh, Dewi. Oh, oke, kalau begitu. Boleh, boleh. Nanti kita sesuaikan juga nextnya. Oke, please, orientations dari Pak Wahyu, go ahead. Pak Nur Ali. Sorry, Pak Nurali. Sorry. Bu Wahyu, Pak Nurali. Nggih, monggo Bapak. Apa nih tugasnya? Nggih, Membaca Pak Nur Ali. membaca Dibaca yang yang orientations, orientasi. Bapak. Mulai dari Orientasi. last month. Nggih. I joined the Roku marathon. My Yes. first marathon contest. I thought it would be a great experience for me to try on. I had to run 42 kilometers to complete it. It was hard. Oke, thank you so much. Jadi Bapak Ibu di sini ada keterangan apa saja? Apakah ada menanyakan tempat? Yes or no, Bapak Ibu? Apakah ada Yes. penyebutan? Yes, Yes, Miss. terus iya, Aku betul. maraton. Iya, jadi kemudian juga di situ ada who-nya, yaitu adalah I joined, ya. Kemudian what, the Ragu Marathon. Nah, jadi semua pertanyaan-pertanyaan mungkin dari kelima tadi, walaupun tidak semua atau mungkin ada 4 poin yang masuk, tapi itu kita what is that posisikan pada orientation. Jadi what, who, where, kemudian when tadi dan juga why. Ya, Bapak Ibu ya, dia akan berada di posisi orientation paling pertama. Oke, thank you so much Pak Nurali Hasan. And then the next one, Bapak Ibu, ada the series of events. Yep. Tadi monggo. Yeah, Miss. First, I woke up very early in the morning because the marathon started at 7 a.m. When I arrived at the venue, I found out that there were actually a lot of people participate in it. We were excited to run the marathon. When the marathon started, I ran as fast as I could. After some kilometers, I was already tired, so I just jogged for the rest of the way. Finally, I finished the marathon
It was exhausting, but it was also so fun. Oke, thank you so much, Bu Wahyu. Oke, jadi Bapak Ibu bisa kita identifikasi in the series of events ini, kita punya kira-kira berdasarkan key features yang tadi sudah kita bahas bersama. Apa saja yang ada dalam series of events ini, Bapak Ibu? Apakah ada penggunaan something? Begitu? Ada woke Oke. up. Oke. Chronological order is first, Yes. Oke. when, Mhm. and After some after, kilometers, finally. Iya, finally. Oke, jadi kita punya chronological order itu ya Bapak Ibu ya. Jadi konektornya itu yang tadi sudah kita bahas, kita punya first, kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan yang diakhiri dengan finally di sini. Kemudian juga kita menggunakan past verb, sebetulnya sudah dari pertama, dari orientation sampai dengan reorientation, maka semuanya harus menggunakan past verb ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi tapi di sini saya highlight yaitu yang sudah disampaikan Bu Wahyu juga tadi, that is I woke up. Yang presentnya adalah wake up, tapi karena ini merupakan recount, so woke up. Ya, kemudian dilanjutkan lagi Arrive. dengan found, ya. Arrive. G. Kemudian sampai dengan terakhir sudah saya pastikan bahwa semuanya menggunakan past verb. Dan juga sudah termasuk connectors di dalamnya. Ya, Bapak Ibu ya sudah cukup clear mungkin, G? Oke. Kemudian Miss, Sorry, Miss. I I'm think sorry, I Miss. try to Uh, read the reorientation. Oh, I'm sorry, Miss. I want to ya. ask you Oke. about exhausting. Oke, exhausting itu What? berarti melelahkan Bapak Ibu. Mengapa tidak Exhaust. menggunakan ed? Oh, which one itu? Exhausted. It Yang was exhausted. Oh ya, I see. Karena di sini ini dia menceritakan kejadian yang terjadi di masa lalu dan saat itu betul-betul terjadi. Jadi dia merupakan past progresif. Jadi it was exhausting. Bu Wahyu. Oke. Jadi it was exhausting itu dia pakai past tapi pastnya adalah past progresif. Saat itu sangat melelahkan. Menceritakan suatu kejadian yang terjadi tetap di masa lalu yang saat itu sedang terjadi. Dia ceritakannya sekarang tapi menceritakan masa lalu yang sedang terjadi. So that's why it is exhausting. Oke, Thank jadi you, Miss. iya, oke, that's okay, Bu. Itu sepertinya mungkin ada yang di samping ya, sedikit-sedikit jahil, Yeah. ya. That's okay. Sorry. Iya, iya, tidak masalah, nggih. Oke, kemudian ada connector finally di Miss, sini. I want to read the reorientation. Oke, reorientations ini tadi Bu siapa ini? Dewi. Sorry. Bu Dewi. Oh, it's Miss okay. Dewi. Oke. Sekalian belajar, Terus Miss, baca bahasa next. Inggris. Oh, nggih. Nggak apa-apa, Bu, kita coba-coba saja. That's okay, there's no problem. Dibaca saja. After that, I wanted to join another marathon. I Mhm. was interested, no, Mhm. interested in improving my Yes. running time, Yes. and I also Mhm. experienced Mhm. a good feeling with the other runners. Yes. It was a very wonderful experience for me. Yes, oke, thank you so much Bu Dewi. So di sini key features-nya juga masih ada, yaitu adalah after that. Tapi ini khusus untuk reorientations. Yang mana reorientations ini kan kita summary kembali. Jadi kita mengsummary kejadian yang terjadi, atau mungkin kita menyampaikan recommendations. Ya, itu tempatnya untuk reorientations. Jadi nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan cerita yang Bapak Ibu punya. Nantinya cocoknya apa? Apakah rekomendasi? Oh, enggak, sepertinya summary saja. Jadi diringkas saja ceritanya dan lain sebagainya, nanti monggo disesuaikan saat penulisan. Oke, so we have I wanted juga merupakan past tense. Jadi sudah saya pastikan semua yang di sini sudah berdasarkan key features yang sudah kita bahas bersama, konektor yang juga sudah kita bahas bersama. Oke, kita sudah finish with the orientation, series of events, kemudian juga reorientations. Oke. Oh, sebentar Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, di sini I have a kind of recount text. Jadi sini saya punya recount text ya, recount paragraph.
Instructions-nya adalah fill out the missing words that exist in the table below. Mungkin ini kita bahas bersama saja ya Bapak Ibu ya. Oke, yang pertama. Kemudian nanti saya butuh bantuan Bapak Ibu juga untuk nanti mencocokkan. Jadi di sini ada beberapa part yang hilang, yang missing. So you need to help me. Tolong bantuannya untuk nanti kita pakai verb yang sudah ada di table di bawah, Bapak Ibu. Dari went, spent, arrived, sampai dengan yang terakhir sekali ada took dan jumped. Ya, Bapak Ibu ya, akan kita masukkan ke dalam teks yang hilang. Ke dalam bagian-bagian yang hilang. Oke, the first one, my family and I went to my grandmother's house in Yogyakarta last month. Jadi saya dan keluarga saya went to ke Yogyakarta. Grandmothers, what's the meaning of grandmothers, Bapak Ibu? Nenek. Iya, nenek. Oke, berarti ke rumah nenek ya, bulan lalu. It was my first trip to this city. Ya, berarti itu merupakan trip pertama saya ke Jogja ya, ke this city. Oke, kemudian the next one, we blah 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 blah. There 2 days after my sister's graduation ceremony in Semarang. Oke, Bapak Ibu, please help me. Which verb that we need to choose? Kira-kira yang mana? Oke, Bu Amarilis. Pen. Oke, adalah Arrive. ada yang arrive, ada yang juga when ya. Berarti kalau begitu, Arrive. oke, let's check Bapak Ibu 3, 2, 1, and oke, berarti sebetulnya adalah got. Kenapa got? Karena we got there, berarti kita prosesnya. Proses ke sana itu adalah 2 hari. 2 hari setelah graduations atau wisuda dari sistersnya di Semarang. Oke, jadi belum sampai, tapi kita untuk ke sananya, kita butuh 2 hari. So we got 2 days, prosesnya 2 hari. Oke, kemudian the next one Bapak Ibu. We bla 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 in Yogyakarta at night. Nah, berarti kira-kira apa ini Bapak Ibu? We spent a week staying in my grandmother's house. I'm sorry, Miss. We spent in Oke, Yogyakarta. yang sini sudah. Oke, kita lanjutkan dengan we bla 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 We in decided. Yogyakarta. We We decided. decided. We Spend. spend. Oke, kita punya option decided, kita punya option juga spend. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? We decided in New York at night. Aha. Oke, kalau begitu dikunci, kita cek bersama. 3, 2, 1, and ya, we Arrive. Oh my malam ini kita God. sudah sampai Bapak Ibu. Oke, so kita Oh. sampai, we arrive in Yogyakarta itu at night. Berarti kita sampainya saat malam. Oke, kemudian we blah 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 a week staying in my grandmother's house, which is 5 Spend. minutes away to Malioboro Street. Jadi kita blah 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 stay di rumah nenek itu, yang mana itu sekitar 5 menit gitu ya menuju Malioboro Street. Oke, jadi kira-kira yang cocok adalah yang mana? Spend. Oke, kita spend. Kemudian kita punya apa lagi, Bapak Ibu? Ada yang lain atau sudah cukup spend saja dan kita cek bersama ya. Based on the box. Kalau begitu let's check together Bapak Ibu in 3, 2, 1, and yes, berarti jawabannya adalah spend. Sudah betul ternyata. Oke, thank you. So we spent a week staying in my grandmother's house, which is 5 minutes, 5 menit ya, ke Malioboro Street. Oke, the next one berikutnya. On the first morning, Bapak Ibu, we were still too tired after long trip from Semarang to Yogyakarta. Jadi itu di paginya itu kita masih sangat lelah sekali ya setelah trip yang panjang sekali Bapak Ibu ya dari Semarang ke Yogyakarta gitu. Nah, jadi sehingga we bla 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 to stay at home to recharge our energy. Jadi kita tetap di bla 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 bla, tetap di rumah untuk mengisi energi. Nah, kira-kira verb yang mana yang cocok Bapak Ibu? Decided. We decided. Oke, kita punya option decided. Oke, kalau begitu kita langsung cek ya. Sepertinya tidak ada options yang lain. 3, 2, 1, and yes, we decided. Jadi karena sudah capek ya, jadi kita memutuskan. Decided itu artinya memutuskan. Untuk beristirahat saja, recharge ya. Mengisi ulang kembali tuh energi-energi yang hilang. Oke, the next one Bapak Ibu. I bla 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 around the neighborhood with my sister. Jadi saya bla 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 bla
berkeliling ya ya, ke tetangga neighborhood ini ya dengan saudara saya untuk apa ya experience how it is like to be in Yogyakarta. Jadi gimana sih Yogyakarta itu gitu ya. Jadi jalan-jalan sama sister to the neighborhood ke tetangga-tetangga untuk tahu. So, kira-kira verb yang bisa kita gunakan atau yang cocok Walk, adalah walk, mhm, Walk, walk. walk. walk, Oke, walk. Oke, kalau begitu kita langsung cek 3, 2, 1, and go. Iya, betul sekali. So I walk. Jadi saya berjalan ya berarti around the neighborhood ke itu tetangga-tetangga tadi Bapak Ibu. Kemudian on the next day, nah ini kita ada konektornya di sini tadi sequential. All of all of us, blah 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 to Malioboro Street. On the next when, day, When. when? Oh, when? Oke, semua boyongan when ya. Kalau begitu let's check 3, 2, 1, and iya, betul sekali. Jadi all of us went ya to Malioboro Street. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. We saw so many merchants with various products. Jadi itu kita lihat itu what's the meaning of merchants Bapak Ibu? What is that? Yang berjualan itu? Yes? Merchandise. Iya. Restaurant. oleh-oleh, Yes. Oke, jadi menjual pernak-pernik begitu ya. Jadi with various Nah, products. Iya, jadi banyak sekali tuh produknya. Which yang mana they claim are traditional products. Yang mana mereka klaim itu traditional product. Oke, produk tradisional dari Jogja ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau ethnic begitu, like scissors aha, and kemudian the next walk, one, clothes. Folk, I folk, bla 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 bla, walk, some folk, wooden folk, figurine. folk, Jadi saya walk, bla 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 beberapa folk. ini figur what is it, kayu begitu ya Bapak Ibu ya. Oh, Seperti oleh-oleh begitu. Kemudian t-shirt ini berarti artinya adalah apa Bapak Ibu? kaos, Iya, betul. folk, folk. Kaos with the word dengan ada tulisan begitu Yogyakarta gitu ya, print on. Oke. Jadi kira-kira I mengisi kekosongan setelah I yang cocok adalah apa Bapak Ibu? book, Folk. Aibo. Oke, Beli. let's check 3, 2, 1, and go. Iya, betul sekali. Yes, so I bought some wooden figure and t-shirt with the word Yogyakarta print on it. Oke, while my sister, dilanjutkan dengan apa lagi Bapak Ibu? While my sister, bla 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 bla, some leather. book, Folk book, again. Yep. Oke, bulk again. Yes. Jadi membeli beberapa. What is leather handbag, Bapak Ibu? Jadi kulit, tas tas berbahan kulit, kulit. Iya, betul sekali. Jadi tas kulit begitu. Kemudian the next, my mom and dad were busy choosing some merchandise to bring home when we bla 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 back. Jadi ayah dan ibu itu sibuk sekali untuk memilih merchandise ya untuk nanti dipulangkan, dibawa pulang begitu ya Bapak Ibu ya ketika sudah balik. Oke, so kira-kira yang cocok setelah we took, took. Oke, kita punya option took. Mungkin Bapak Ibu ada lagi option yang lain? Only took? Kalau begitu kita cek bersama. 3, 2, 1, and yes. oh when, When Can we back. come back. take a Saat back, kita kembali take a back, ya Bapak Ibu. kembali lagi ya. Oke, that's great. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Now, finally on the third day. Nah, ini hari ketiga ya. Ini dia berdasarkan hari, sudah sangat chronological order. So we bla 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 to Taman Safari. Sorry, to Taman Sari and Keraton Yogyakarta. Nah, kira-kira which The word? last when, Iya, Suen. Begitu let's check the sama. last when, Iya, betul sekali. Oke, berarti kita ke Jogja, kita ke Taman Sari ya dan Keraton Jogja. Mhm. Oke. Eh, Keraton Jogja Hadiningrat to see some historical buildings untuk melihat apa namanya bangunan-bangunan ya yang bersejarah gitu ya di Yogyakarta. Oke, kemudian next nah ini We cocoknya took. apa nih We Bapak Ibu? took. took, We took, oke take present kemudian took adalah pasnya ya. So iya betul sekali. So we took a lot of pictures berarti kita mengambil gambar gitu ya. Banyak Yes. sana ya. Kemudian we also Bapak Ibu lanjutannya kira-kira apa? took, We also We both. took. Kita punya option both kalau begitu. took, Haha. we all. took, We We apa? come. we Oh, took, we took. Oke, ada yang took lagi. Oke, kemudian. penggemar took kali guys. Kalau begitu kita cek lagi Bapak Ibu. 3, 2, 1, and yes, karena ada some pictures di sini. Ya, kita mengambil gambar lagi Bapak Ibu. Ada pictures di situ ya Bapak Ibu ya.
So, kita mengambil gambar lagi of the building ya. Jadi kita bisa check it again. Jadi foto-foto itu bisa kita lihat lagi, bisa kita check it again lagi at home di rumah. Kemudian we bla 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 some places. Nah, ini kira-kira apa Bapak Ibu? Kita bla 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 Pen. berapa tempat? Found. Pen. Found. Found. Oke, berarti kita punya dua option di sini. Ada yang found, ada yang spend. Oke, Phone. kalau begitu kita cek mana yang paling what is that cocok dengan yang diminta 3, 2, 1 and ya. Found. Phone. Fun is fun. So we found some places. Jadi pada saat Menemukan. foto-foto iya kita jadi menemukan apa namanya places ya providing Jogja traditional food. Oh ya ternyata mereka menyediakan traditional food juga ya. Jogja traditional food di sekeliling building tersebut ya. Kemudian nah ini ada Bapak Ibu selanjutnya and we Jump. jam Jump. right jam Melompat. sisa 2 ya Bapak Ibu di sini ya pilihannya spend and also jam ya. So, Jam. optionnya adalah, oke, kalau begitu let's check jam ya, 3, 2, 1, and iya, betul sekali. Tinggal And satu. we jump in. Berarti maksud dari we jump in adalah kita Kita langsung langsung masuk. cus. Iya, langsung Mencolot. push, langsung go. Mencolot. Ya. Oke, OTW, sis. What is mencolot, Bu Dewi? Mencolot ayo. Kemudian, kemudian yang terakhir adalah spend, Bapak Ibu ya. Jadi we spend the rest. Jadi kita menghabiskan sisa waktu week itu di minggu itu di Jogja dengan mengunjungi visiting some malls, mengunjungi malls ya seperti Jogja City Mall, Malioboro Mall, Hartono Mall dan Ambarukmo Plaza. Oke, that's all that we have discussed together. Semua sudah kita bahas, sudah kita cocokkan juga Bapak Ibu. Baby, do you have some questions Bapak Ibu? Jika ada pertanyaan mungkin yang ingin disampaikan, saya persilakan, monggo. Oke. Jika sudah cukup clear, bisa kita next ya. Nanti kalaupun pertanyaan, tidak apa-apa, bisa ditanyakan lanjutan. Oke, nah di sini ada rearrange the generic structure. Kita punya 3 tadi generic structure. Yang pertama ada orientation, yang kedua ada apa namanya series of events, yang ketiga ada reorientation. Nah, kira-kira ini yang mana Bapak Ibu orientationnya? Paragraf pertama, kedua, 3 atau keempat Bapak Ibu? Orientation, remember. On the first morning, we were still too tired after long shift. Oke, paragraf ke berapa itu? Bu? Oh, my family. No. Aha. Paragraph 3. Paragraph 3. Oke, Third paragraf 3. paragraph. Oke, kalau begitu, let's check third paragraph or paragraph 3, 3, 2, 1, and... Oh, ini salah berarti. Yes, yes. Oh my God. No, no, no. I mean, jawaban dari Bu Amarilis, kemudian dari Wrong. Wahyu itu sudah betul. Ya, jadi yang pertama sebagai what is that? The orientations itu kita harus memperkenalkan what is that? The background. Jadi siapa, kemudian di mana. Jadi sudah cukup betul. Ini berarti my bad. Ini saya yang salah assign. Jadi yang paling tepat adalah yang ketiga. Jadi my family siapa yang ada dalam cerita tersebut, my family and also I. Kemudian kemana dan lain-lain sebagainya. Oke, so let me. Oh my goodness, sudah kelihatan semua di sini. Oke. Oke, kalau begitu kita ganti langsung manual saja Bapak Ibu. So paragraph 3 itu merupakan orientation. Kalau begitu Bapak Ibu, the next questions adalah which are yang mana yang merupakan series of events. Ada Second paragraph. Oke. Second paragraph and the first paragraph. Oke, No. second paragraph and the first paragraph. Oke, so yeah, that's the thing. Ini terbalik saja ya Bapak Ibu ya. Yang penting insya Allah sudah cukup paham ya. Kemudian maka the last one adalah, yang terakhir adalah apa Bapak Ibu dari generic structure? On the The last conclusion. paragraph. Orientations. Oke, yes. Kalau begitu, let me change it dulu. Saya ganti ya. Biar nanti sesuai. Piece of cake, miss. Piece of cake. Ya. Is there any problem, Bapak Ibu? Oke. No, there is no problem. No problem. Oke, thank you so much. Nah, sudah sesuai. Yang penting adalah maknanya dipahami, konsepnya juga dipahami. Oke, Bapak Ibu. The next one. Oh ya, kita sudah masuk di project discussions, Bapak Ibu ya. Jadi, insya Allah untuk next meeting,
final project-nya itu akan saya ambil sebagai nilai UTS, Bapak Ibu. Jadi insya Allah next meeting tidak ada perkuliahan secara online, tapi mohon nanti disempurnakan ya recount teks yang nantinya akan Bapak Ibu buat. Pastikan Bapak Ibu instruksinya adalah pastikan dalam pembuatan recount teks nanti yang merupakan final project, di situ sudah terdapat semua key features yang ada, menggunakan apa? Menggunakan past tense, kemudian juga menggunakan what is that connector tadi Bapak Ibu, sequential words ya Bapak Ibu, first dan lain-lain. Kemudian pastikan juga generic structure-nya lengkap, yaitu yang pertama adalah orientations, yang kedua adalah past events. Nah, catatan untuk past events ini Bapak Ibu monggo, nanti kalau mau satu paragraf saja enggak masalah, mau lebih dari satu paragraf untuk past events juga enggak masalah. Tadi contoh yang saya berikan ada yang satu paragraf saja untuk eventnya, ada juga yang dua paragraf untuk eventsnya. Jadi Bapak Ibu monggo nanti disesuaikan dengan cerita yang ada. Make sure bahwa recon-nya ini berdasarkan what is that kehidupan Bapak Ibu masing-masing, deh. Jangan diambil dari online begitu ya Bapak Ibu ya, ChatGPT dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu ya. Iya, begitu. Kemudian related to that one, maka untuk pengumpulan juga sudah saya sematkan di last slides. Insya Allah akan saya kirimkan apa namanya PPT ini ya Bapak Ibu ya di grup. Nanti bisa diakses di sana. Kemudian deadline-nya adalah minggu depan, persis minggu depan Bapak Ibu ya. Kita tidak punya meeting tapi itu merupakan tenggat waktu pengumpulan. 29 Oktober Bapak Ibu 2025 pastinya. Kemudian dengan formatnya adalah NIM underscore 3 last digit saja. Jadi 3 NIM terakhir dari Bapak Ibu, kemudian underscore nama awalan. Ya, kayak contohnya seperti Pak Nurali Hasan begitu, so Nurali saja, atau Bu Wahyu Kustini berarti Wahyu saja, that's okay. Oke ya, 3 NIM terakhir, kemudian underscore first name. Kemudian ini adalah link pengumpulan dan kita tidak ada meeting, maka fokus untuk final project ini, ya Bapak Ibu. Demikian ya yang bisa saya sampaikan, Ge. Ini So tadi we sudah. write, so we write personal recount or apa yang dua tadi Bu? Aduh lupa. Oh iya, Motivated argumen, Yes, iya, not or imaginatif, imaginatif, iya. Kalau mm, untuk ini, oh iya, thank you for the questions ya, Bu Wahyu ya, belum saya mention tadi terkait ini, maka this one based on your personal recount, berarti yang diary. jadi Iya, oke. yang diary, kemudian penulisannya adalah orang pertama, maka menceritakan saya mengapa, melakukan apa, saya melakukan hal tersebut di mana dan lain sebagainya, menggunakan point of view orang pertama, ya Bapak Ibu ya. Jadi that's personal recount. Oke, coba saya balik ke slides yang awal sekali tadi Bapak Ibu. Oke, this one. Nah, yang digunakan adalah yang personal recount, Bapak Ibu. Jadi, retailing activities ini berdasarkan apa yang dialami. Jadi, Bapak Ibu involve, Bapak Ibu ada dalam cerita tersebut. Nah, diary, spesifiknya diary. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, Our jadi diary. please, iya, diary-nya Bapak Ibu. Kemudian ditulis berdasarkan ya hasil tulisan masing-masing. Nanti bisa diketik maksud saya. Oke, jadi nanti dipilih satu kejadian, event yang mungkin menarik, yang cukup menarik untuk Bapak Ibu ceritakan, maka monggo. Kemudian nanti disesuaikan juga dengan key features, maka penggunaan past verb, kemudian menggunakan chronological orders, dan lain sebagainya. Yang sudah ada pada PPT dan juga sudah kita bahas bersama. How long? Seberapa panjang? Yes, oke. So Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan terkait dengan ini. ini? Nggih, monggo. May I give a picture at the text? Oh ya, that's quite interesting. Oh ya, thanks for the questions. Um, Kalau misalnya Bapak Ibu punya dokumentasinya ya, so sure, you can provide it. Jadi bisa dimasukkan nanti di dalam teksnya itu. Ya, that's quite, what is that, okay, interesting. thank you. Ya. Jadi saat saya baca begitu ya, nanti saya rely on the picture. Saya imagine with the picture nanti kan ya. Jadi iya, bisa bisa ditambahkan Bapak Ibu untuk pictures-nya, dokumentasinya jika ada. Monggo. Thank you, Miss. You're welcome, Bapak Ibu. PDF or Word, Miss? PDF it's okay Bapak Ibu ya, biar dia tidak geser-geser ya. Nanti format fotonya kalau misalnya dimasukkan. Oke. Yes, Miss. Thank Oke. you. Iya, mungkin ada pertanyaan yang lain lagi, Oke. Baik, saya Bu, Oke, monggo Bapak.
Berarti ini membuat baru ya, bukan memperbaiki yang sudah ada. Bukan Bapak, ini betul-betul Bapak Ibu buat sendiri berdasarkan Oke, apa yang sudah kita diskusi. diary. Nggih, Bapak yang diary. Personal recon. Iya. Ya Oke, Bu. thank you. Nggih, thank you for the questions Bapak Ibu. Mungkin ada lagi sebelum nantinya kita tutup begitu ya. Hmm? Oke, jika tidak ada Bapak Ibu, maka bisa kita tutup ya, karena setelah ini insya Allah juga akan ada rapat. Jadi saya izin juga ya, mohon pamit begitu. Insya Allah nanti PPT-nya saya Oh, maybe you can kirimkan. share these materials in our group Nggih, WhatsApp. iya, sure. Nanti saya kirimkan ya Bapak Ibu ya. Insya Allah setelah rapat saya kirimkan ke grup kita. Ya, Bapak Ibu. Kemudian pun kalau ada pertanyaan yang mungkin baru ditemukan setelah pengerjaan, maka bisa monggo disampaikan melalui grup ataupun chat pribadi juga tidak masalah. Ya, Bapak Ibu ya. Baik, Yes, ma'am. Thank you mungkin very much. iya, you're welcome Bapak Ibu. Oke, jadi thank you Bapak Ibu for joining today's sessions ya. Good luck on your final project ya. Dipersiapkan next meeting kita tidak ada meeting, but then bisa dikomplitkan dengan sebaik mungkin nanti recontext yang dibuat oleh Bapak Ibu masing-masing. Oke, that's all for today Bapak Ibu. Thank you for coming to my session. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Thank so you, much. Miss. You're welcome Bapak Ibu.